Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Rizaldi Pratiska dengan NIM 073002300058. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah ventilasi tambang yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Pancanita Novi Harmati STMT, dengan judul yang saya bawakan yaitu analisis 4 kecelakaan tambang bawah tanah karena ventilasi tambang. Beberapa topik yang saya sampaikan diantaranya Peak River Coal Mine New Zealand pada tahun 2010. Selanjutnya Mitsui Mining Coal Mine di Jepang pada tahun 1963. Selanjutnya itu Sago Mine di Starter, Amerika Serikat pada tahun 2006. Selanjutnya itu ada tambang sawah lunto Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama itu ada Peak River Coal Mine di New Zealand pada tahun 2010. Di sini itu hasil yang saya dapatkan hasil dari tambang yang terbakar pada tambang Peak River, merupakan tambang batubara bawah tanah yang memiliki sistem ventilasi melalui shaft ventilasi sekitar 110 meter untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang. Tinjauan umum, di mana nama tambangnya itu Peak River Coal Mine, lokasinya di Grand New South Island, New Zealand. Jenis tambangnya itu ada batu bara bawah tanah. Kedalamnya itu lebih dari 160 meter. Sistem tambangnya itu driving mining mulai produksi pada tahun 2008. Jumlah pekerja saat kejadian yaitu sekitar 31 orang. Kronologi kecelakaan yaitu kecelakaan terjadi pada tanggal 9 November 2010 di Peak River Mine. Ledakan pertama terjadi pada sore hari sekitar pukul 15.44 ketika 31 pekerja sedang bekerja di dalam tambang bawah tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari akumulasi gas metana yang kemudian tersulut dan menyebabkan ledakan besar. Setelah ledakan pertama terjadi, beberapa ledakan susulan yang memperparah kondisi dalam tambang. Tim penyelamat mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi karena tingginya kadar gas beracun serta resiko ledakan lanjutan, sehingga proses penyelamatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Penyebab kecelakaan yaitu kecelakaan disebabkan oleh akumulasi gas metana yang tinggi akibat ventilasi tambang yang tidak bekerja secara optimal. Gas metana yang tertangkap di dalam tambang kemudian tersulut dan menyebabkan ledakan. Selain itu, sistem pemantauan gas yang kurang efektif serta kurangnya pengawasan terhadap kondisi ventilasi turut memperbesar risiko terjadinya ledakan di dalam tambang. Selanjutnya itu kecelakaan, di mana akibat kecelakaan ini sebanyak 29 pekerja meninggal dunia dan 2 orang pekerja berhasil selamat. Tambang kemudian ditutup dan operasi dihentikan secara permanen karena kondisi yang tidak aman. Kecelakaan ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan serta mendorong pemerintah New Zealand untuk memperketat regulasi keselamatan tambang, khususnya terkait sistem ventilasi dan pemantauan gas di tambang bawah tanah. Selanjutnya yaitu ada Mitsui Mining Coal Mine di Jepang pada tahun 1963. Di situ adalah hasil dari gambaran ledakannya. Kecelakaan terjadi di Mitsui Mining Coal Mine merupakan ledakan terjadinya akibat debu batubara yang kemudian menghasilkan gas karbon monoksida atau CO
dalam jumlah besar. Kecelakaan ini terjadi salah satu bencana tambang terburuk di Jepang dan menunjukkan bahwa sistem ventilasi yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan gas berbahaya ke seluruh tambang. Selanjutnya itu tinjauan umum, di mana nama tersebut yaitu Mitsui Mining Coal Mine. Lokasinya berada di Fukuoka, Jepang. Jenis tambangnya itu batu bara bawah tanah. Perusahaannya itu Mitsui Mining, salah satu tambang terbesar di Jepang, mulai operasi sekitar tahun 1860-an. Sistem penambangannya yaitu tambang bawah tanah dengan lorong panjang dan kompleks. Kedalaman tambang yaitu sekitar ratusan meter di bawah permukaan tanah. Jumlah pekerjaannya yaitu sekitar ribuan pekerja. Fungsi tambangnya yaitu pemasok utama batu bara untuk industri dan pembangkit listrik di Jepang. Kronologi kejadiannya itu kecelakaan terjadi pada tanggal 9 November 1963 di Mitsui Mining Coal Mine. Ledakan terjadi akibat akumulasi debu batu bara di dalam tambang bawah tanah. Setelah ledakan terjadi, gas karbon monoksida dalam jumlah besar terbentuk dan menyebar melalui sistem ventilasi tambang ke berbagai area kerja. Para pekerja yang berada jauh dari lokasi ledakan tetap terpapar gas beracun tersebut sehingga banyak pekerja kehilangan kesadaran dan tidak dapat menyelamatkan diri. Penyebabnya yaitu kecelakaan ini disebabkan oleh ledakan debu batu bara yang dipicu oleh kondisi ventilasi tambang yang kurang baik. Sistem ventilasi yang seharusnya mengeluarkan gas berbahaya justru menyebarkan gas karbon monoksida ke seluruh area tambang. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan gas dan keterlambatan evakuasi juga memperparah kondisi sehingga jumlah korban semakin besar. Selanjutnya itu dampak akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 458 pekerja meninggal dunia dan 839 pekerja mengalami keracunan gas. Kejadian ini menjadi salah satu kecelakaan tambang terbesar di Jepang dan perubahan besar dalam sistem keselamatan serta ventilasi tambang. Selain itu, perusahaan tambang mengalami kerugian besar dan pemerintahan Jepang memperketat regulasi keselamatan tambang di bawah tanah. Selanjutnya itu Sago Mine di Starter berada di Amerika Serikat pada tahun 2006. Di sampingnya itu adalah gambaran dari area tambangnya. Kecelakaan terjadi pada tanggal 2 Januari 2006 di Sago Mine akibat ledakan gas metana di dalam tambang batubara bawah tanah. Ledakan tersebut menghasilkan gas karbon monoksida yang menyebar ke area kerja karena ventilasi tambang tidak efektif. Tinjauan umum di sini yaitu nama tambang atau perusahaannya itu Sago Mine. Lokasinya berada di Usper County, West Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan yaitu International Coal Group. Jenis tambangnya itu tambang batu bara bawah tanah. Metode penambangnya yaitu underground mining atau roll and pillar. Kedalaman tambang itu sekitar ratusan meter di bawah permukaan. Komoditasnya itu batu bara bituminus. Fungsi batu bara ada dua, yaitu bahan bakar pembangkit listrik dan kebutuhan industri. Selanjutnya itu kronologi. Kecelakaan terjadi pada tanggal 2 Januari 2006 di Sago Mine. Ledakan terjadi pada pagi hari akibat akumulasi gas metana di dalam tambang batu bara bawah tanah. Ledakan tersebut menyebabkan runtuhan dan beberapa bagian lorong tambang dan menghasilkan gas karbon monoksida dalam jumlah yang besar. Sebanyak 13 pekerja terjebak di dalam tambang dan tidak dapat keluar karena jalur evakuasi tertutup.
Penyelamat berusaha melakukan evakuasi, namun tingginya kadar gas beracun serta minimnya oksigen membuat proses penyelamatan berlangsung sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu penyebab. Kecelakaan ini disebabkan oleh akumulasi gas metana yang tidak terkontrol akibat sistem ventilasi tambang yang kurang efektif. Ledakan gas metana yang menghasilkan karbon monoksida yang menyebar ke area tambang dan menyebabkan pekerja mengalami keracunan. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan gas serta keterbatasan alat oksigen darurat teruntut memperburuk kondisi sehingga pekerja tidak dapat bertahan lama di dalam tambang. Selanjutnya itu dampak. Akibat dari kecelakaan ini ada 12 pekerja meninggal dunia dan hanya 1 pekerja yang berhasil selamat. Kejadian ini selanjutnya salah satu kecelakaan tambang besar di Amerika Serikat dan mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi keselamatan tambang. Selain itu, perusahaan tambang mengalami kerugian besar dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ventilasi, keselamatan, alat keselamatan, dan serta prosedur evakuasi pada tambang bawah tanah. Selanjutnya itu tambang sawah lunto di Indonesia pada tahun 2022. Di sampingnya itu adalah gambaran dari area tambangnya. Kecelakaan tambang terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 2022 di tambang batubara bawah tanah milik PT Nusa Aman Lestari yang berlokasi di Sawah Lunto. Ledakan terjadi akibat akumulasi gas metana di lorong tambang yang kemudian tersulut dan menyebabkan ledakan di area kerja tambang bawah tanah. Tinjauan umum, nama perusahaannya itu PT Nusa Alam Lestari, lokasinya yaitu di Sawah Lunto, Indonesia. Jenis tambang yaitu tambang batubara bawah tanah. Metode penambangnya yaitu underground mining atau tambang lorong. Komoditasnya yaitu batubara. Kedalaman tambang yaitu sekitar lebih dari 100-200 meter di bawah permukaan tanah. Sistem penambangannya itu menggunakan lorong horizontal dan cabang lorong kerja. Jumlah pekerja puluhan pekerja dalam satu shift kerja. Kronologinya yaitu kecelakaan terjadi pada tanggal 9 Desember 2022 di tambang batubara milik PT Aman Alam Lestari yang berlokasi di Sawah Lunto. Pada saat kejadian, sebanyak 13 pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan dalam lorong tambang. Secara tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga berasal dari akumulasi gas. Ledakan tersebut menyebabkan sebagian lorong tambang runtuh dan menghasilkan gas beracun yang menyebar ke area tambang kerja. Kondisi ini membuat para pekerja terjebak di dalam tambang dan kesulitan untuk keluar. Tim penyelamat kemudian melakukan proses evakuasi, namun mengalami hambatan karena kadar oksigen yang rendah serta tingginya konsentrasi gas berbahaya di dalam tambang. Proses penyelamatan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keselamatan dan tim evakuasi. Setelah beberapa jam proses pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dan sebagian lainnya berhasil diselamatkan. Selanjutnya itu penyebab, di mana kecelakaan ini diduga disebabkan oleh akumulasi gas metana yang tinggi di dalam tambang akibat sistem ventilasi yang tidak bekerja secara optimal. Gas metana yang terperangkap di dalam lorong tambang kemudian tersulut dan menyebabkan ledakan. Selain itu, kurangnya sirkulasi udara segar dan terbatasnya jalur ventilasi memperbesar
konsentrasi gas berbahaya di dalam tambang. Kondisi lorong tambang yang sempit dan dalam tambang juga memperburuk penyebaran gas beracun, sehingga pekerja mengalami kekurangan oksigen dan keracunan gas. Selanjutnya itu dampak. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 9 pekerja meninggal dunia dan 4 pekerja berhasil selamat. Kecelakaan ini menyebabkan aktivitas tambang dihentikan, sementara untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Selain itu, kejadian ini juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta mendorong pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi terhadap sistem keselamatan tambang bawah tanah di Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya sistem ventilasi tambang yang baik guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa yang mendatang. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu berdasarkan beberapa kecelakaan tambang bawah tanah yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ventilasi tambang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pekerja. Ventilasi yang tidak optimal dapat menyebabkan akumulasi gas berbahaya seperti gas metana dan karbon monoksida yang berpotensi menimbulkan ledakan maupun keracunan gas di dalam tambang. Selain itu, kurangnya sirkulasi udara segar juga menyebabkan kekurangan oksigen sehingga memperbesar resiko kecelakaan bagi pekerja tambang. Kondisi tambang bawah tanah yang memiliki lorong sempit, kedalaman yang cukup besar, serta jaringan tambang yang kompleks juga dapat mempengaruhi dampak kecelakaan serta sistem ventilasi yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan gas dan jalur evakuasi yang terbatas turut meningkatkan jumlah korban saat kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, untuk diperlukan sistem ventilasi tambang yang baik, pemantauan gas secara berskala serta penerapan standar keselamatan yang ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan tambang. Evaluasi dan peningkatan sistem keselamatan kerja tambang menjadi langkah penting guna untuk melindungi pekerja serta meminimalkan risiko kecelakaan di tambang bawah tanah. Di sini beberapa sumber referensi yang saya pakai, beberapa darinya dari link YouTube, dan ada Peak River Mine Disaster, Mitsui Coal Mine Disaster, Sago Mine, Tambang Sawah Lunto, Kompas.com, Wikipedia Mining, dan ESDM Indonesia. Sekian dari presentasi saya sampaikan. Jika ada berkenan kesalahan baik pengucapan kalimat, penulisan kalimat, saya mohon maaf. Saya undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.